yang tidak kenal dengan Ponorogo? Kota yang terkenal dengan budaya reoknya bukan hanya di Indonesia, melainkan sudah sampai ranah internasional. Banyak potensi yang ada di Ponorogo. Selain budayanya yang terkenal hingga mancanegara, Ponorogo juga dikenal dengan keragaman kulinernya. Salah satunya adalah tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang sudah melegenda. Bagi masyarakat Indonesia, tempe menjadi makanan wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Di Ponorogo sendiri, terdapat pusat industri tempe. Salah satunya milik Bapak Ali Maksum. Industri tempe ini bertempatkan di Jalan Semeru, Desa Nologaten, yang sudah berproduksi sejak tahun 2007 dan masih terus berproduksi sampai saat ini. Kita memilih usaha tempe itu karena dari dulu itu keluarga saya itu yang di Jakarta, di Pekalongan itu semuanya bikin tempe. Akhirnya kita nggak dari lulus sekolah itu langsung ikut ke kakak, ke bapak itu bikin tempe. Akhirnya kita membuat produksi tempe sendiri. Kita bekerja di tempe itu, mendalami tempe itu sekitar 5 tahun lebih. Itu bekerja ikut orang, ikut teman, itu kan sambil menyelam. Itu kan kita mempelajari tempe itu kayak apa, membikinnya apa, itunya apa, yang di pemasarannya gimana gitu. Akhirnya kita belajar sampai 5 tahun itu lebih pokoknya. Usaha saya dikarenakan banyak yang suka dan banyak pelanggan, juga mayoritas untuk perhari-harian bisa untuk buat lauk dan buat jual lagi, buat warung-warung. Saya dari keluarga memang pengusaha hasil bumi dari Palawija. Maka di daerah saya ada beberapa alternatif hasil panen di sekitar wilayah saya waktu itu. Kebetulan di sana ada panen kedelai. Dulu itu kedelai bukan kedelai impor, semua kedelai lokal. Terus saya mencoba untuk menjadi distribusi kedelai, karena kedelai itu makanan pokok di Indonesia. Jadi warga kita itu, masyarakat kita, kedelai itu merupakan kebutuhan pokok ya, untuk diproses menjadi tahu dan tempe. Dan tahu tempe itu merupakan makanan pokok bagi masyarakat kita. Membuka produksi tempe itu jatuh bangun, Mbak. Dulu udah pernah 2003 bikin sendiri, jatuh. 2004 kita belajar lagi, tempe lagi, jatuh lagi. Nah, 2007 kita ke Ponorogo, yaitu berjalan pelan-pelan. Akhirnya ya udah, alhamdulillah sampai sini udah bisa bikin tempe normal lagi, nggak kayak dulu. Dulu sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam usaha. Cuma di dalam mencoba beberapa usaha itu banyak permasalahan di lapangan, sering mengalami kegagalan. Di antaranya karena kebutuhan pekerjaan saya waktu itu ada
ada pasang surutnya. Jadi kadang-kadang ada dibutuhkan mungkin di bulan Januari, Februari gitu barang itu dibutuhkan. Cuma di bulan-bulan yang lain seringkali barang itu tidak dibutuhkan gitu. Jadi suplainya itu kebutuhannya tidak bisa rutin kontinu begitu. Kendalanya tempe itu banyak sekali, Mbak, banyak faktor. Kendala itu pertama bikin tempe itu kadang nggak jadi, giliran udah jadi tempe dijual kurang nggak laku, sangat banyak pokoknya. Untuk pertama kali bikin tempe itu kendalanya macam-macam. Ada tempe dibikin hari ini besok jadi, besoknya nggak jadi. Sangat pelik pokoknya urusan dengan fermentasi itu sangat-sangat, kita itu lillahi ta'ala pokoknya. Usaha kedelai ini saya rintis pada tahun 1997. Pada saat itu kedelai impor itu belum ada, semua kedelai lokal. Jadi permasalahannya waktu itu suplai kita dari untuk kita bisa menyuplai rutin dari perusahaan tahu tempe di sekitar Ponorogo dan Madiun ini, kita butuh suplai dari beberapa daerah. Nah, tentunya kita harus menguasai daerah seluruh Indonesia. Padahal waktu itu kan kita baru belajar, maka kita harus mencari suplai dari mana kita bisa menyuplai secara terus-menerus kebutuhan perusahaan tahu tempe di Ponorogo dan Madiun itu. Jadi kalau perusahaan tahu tempe itu setiap hari dia harus proses. Padahal suplai kedelai waktu itu ya tahunya kita hanya di beberapa daerah. Maka kita harus bisa mendatangkan kedelai dari daerah seluruh Indonesia. Kalau di Jalan Semeru itu belum lama, Mbak, dari 2011. Sebelumnya emang saya masuk di Ponorogo itu 2007, tapi ngontrak dulu di Keniten, habis itu di Cokronggalan. Ini terakhir tiga kali ini di Semeru. Di sana 2 tahun, di Cokronggalan 2 tahun, di sini 2011 mulai 4 tahun. Berarti 2011 di sini. Pemasaran tempe kita masih tradisional, Mbak. Online itu enggak ya berlaku, tapi presentasenya sangat sedikit. Kita berjualan di pasar tradisional, langsung ke konsumen, langsung ke obrok itu. Enggak di online kan enggak? Ya kurang lebih 80% untuk mayoritas tempe itu bisa dikatakan wajib. Itu kalau pemasaran dari dulu setahu saya itu waktu saya pertama jualan tempe itu sama aja, pemasaran kayak gitu-gitu aja. Walaupun kita sekarang zamannya online, kalau kayak tempe, makanan-makanan pokok yang di pasar itu nggak mengikuti perkembangan zaman teknologi. Tetap aja pasar tradisional antar per konsumen, per orang, per individual, nggak lewat onlinean itu enggak. Untuk bikin tempe itu prosesnya sangat lama. Ada masa-masa fermentasi, ada masa perebusan. Itu kan untuk pertama kali itu kita direbus sampai matang. Terus matang itu ditiris. Habis ditiris pun itu
Habis ditiris direndam dulu, direndam 1 hari 1 malam biar keluar air cukanya, namanya di sini itu air cuka. Perendaman ini ya? Enggak, ini udah selesai berendam semua Mas. Ini Hari kedua itu mulai kita pencucian kedelai biar bersih, dan peragian hari kedua habis peragian, habis itu dicetak. Hari keduanya masih dicetak, ditaruh di rak-rak kayak gitu, itu didiamkan lagi saat ke 36 jam, itu baru hari keempat bisa dijual. Ini kayak gini proses hari ketiga, ini hari keempatnya besok dijual. Susah ngitungnya enggak ya, tapi tak kira-kira itu kira-kira untuk per 1 kintal itu jadi 350-an biji untuk per 1 kintal biji butir. Untuk per 1 kintal itu dengan harga per biji 5.000. Berarti kalau kali 4 kisaran 1.500-an kisaran, tapi arah-arah, tapi gak iso menentukan pastinya, nggak bisa. Kadang tempe itu hari ini walaupun rebusan itu umpamanya 4 kintal hari ini, besok 4 kintal, tetap jadinya itu beda, pasti ada selisih 10-20 itu pasti ada. Enggak tentu, soalnya kan barang-barang impor itu kayak gini kadang ada susutnya, ada kurangnya kedelai dari sana. Persaknya itu setengah kilo, 1 kilo itu kadang ada, tapi ya kadang ada yang lebih, ada yang genap, enggak tentu soalnya. Kira-kira aja segitu. Kalau kedelai lokal itu dari beberapa daerah itu jenis panennya berbeda-beda. Untuk jenis kedelai lokal itu aslinya itu bagus, rasanya juga enak. Cuman main plusnya itu kalau kedelai lokal itu mainnya dibikin itu nggak bisa banyak, nggak jadi banyak, namanya di sini nggak babar. Dulu ya, kedelai lokal kebanyakan bijinya itu kecil, bijinya kecil-kecil. Terus dari beberapa daerah itu bentuknya juga lain-lain. Ada yang bijinya agak besar, tanggung, terus kadar airnya juga berbeda-beda. Warnanya juga lain-lain, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang semu, hijau kuning, begitu. Jadi kendalanya di situ. Kalau kedelai impor itu kedelainya kan gede-gede tuh. Itu kalau dibikin itu untuk kualitas juga bagus punya impor. Untuk jadinya bahan tempenya itu lebih banyak punya impor daripada punya lokal. Lokal emang tak akuin rasanya enak banget. Cuman lah itu minnya kalau kita diperdagangkan kan berarti laba kita nggak nututi. Mendingan kita pakai kedelai impor. Produk kedelai lokal kita jenisnya berbeda-beda, kadar airnya berbeda-beda, juga keringnya juga berbeda-beda. Ada beberapa daerah itu yang kalau panen tuh tanahnya mesti ketut, jadi ikut ada campuran tanah seperti dari Bojonegoro, dari Nganjuk waktu itu pasti ada campuran tanah, jadi itu yang menyulitkan kita. Ya dengan berkembangnya perjalanan waktu ini, ya lambat-lambat kedelai impor itu mulai masuk, pelan-pelan mulai masuk, mungkin dari pengenalan dari 10%, 20%, akhirnya sekarang malah berbalik, kedelai impor yang menguasai. Jadi kalau kedelai impor itu sebagian besar dari Amerika dengan standar biji dan kualitas kadar air yang sama. Jadi kedelai impor itu keringnya sama, kadar airnya sama, bijinya hampir sama, terus bersih.
sehingga pengrajin untuk proses tahu dan tempe itu ya lama-lama awalnya mencoba-coba cocok, terus biasanya kalau pengrajin tahu tempe ya sudah cocok, barangnya sama terus, ya itu yang diharapkan, dia nggak kesulitan di dalam memproses itu. Standar dan kualitas dari kedelai impor yang baik dan konsisten menjadikan kedelai impor lebih unggul daripada kedelai lokal. Meskipun kualitas kedelai impor lebih baik dari kedelai lokal, kenaikan harga kedelai impor di masa pandemi ini tak bisa dielakkan. Pengusaha dihadapkan oleh pilihan untuk mengurangi porsi atau menaikkan harga jual. Ya kadang ada sepinya, namanya juga rezeki ya. Kadang ada ramainya, banyak sepinya. Ini karena ada musim corona begini agak surut itu. Di masa-masa pandemi tentu saja pergerakan distribusi makanan untuk jenis tahu dan tempe itu kan di pasar, juga di pedagang-pedagang kaki lima. Jadi kalau pasarnya itu dibatasi untuk dia berdagang, pengusaha-pengusaha itu ya otomatis kebutuhan tahu dan tempe berkurang. Padahal karyawan untuk satu pengrajin itu misalnya sebuah perusahaan tahu dengan 20 karyawan dengan proses kedelai 1 ton di masa-masa normal dia bisa jual 1 ton itu, tapi di masa pandemi begini kebutuhannya menurun sampai 50%, jadi turun separuhnya. Ya, kemudian untuk biaya kos untuk pengeluaran itu kan tetap, jadi karyawan yang 20 itu ya gajinya tetap, sehingga menjadi kesulitan untuk pengrajin tahu dan tempe untuk mendapat keuntungan. Jadi dia bertahan, bisa proses, bisa gaji karyawan aja sudah sangat bersyukur. Dan tentu saja berdampak sama pedagang seperti kita ini. Ya, tentu saja dampaknya dia akan untuk jangka waktu pembayarannya mundur. Bahkan ada beberapa pabrik yang ya akhirnya berhenti, tidak produksi. Ya di situ kesulitannya. Ya ini dengan adanya pandemi itu emang semuanya aja, enggak saya aja, emang merasakan sangat-sangat penurunannya itu sangat banyak. Tapi ya saya alhamdulillah aja sih masih bisa berjalan. Tapi kalau yang lain-lain itu kan ada yang udah nyampe gulung tikar, itu kan kasihan. Ya susah sih masa-masa kayak gini, emang semuanya itu enggak tempe aja, emang banyak itunya pengaruhnya. Selain harga kedelai impor yang naik, para pengusaha tempe juga dihadapkan pada permasalahan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pasalnya, pandemi ini sangat berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Usaha berskala besar hingga UMKM banyak yang sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan pandemi. Ya masa-masa pandemi ini itu ada gejolak harga kedelai. Tapi sebelumnya sebenarnya harga kedelai itu relatif lebih stabil, antara 6.000 sampai 8.000, itu sudah berpuluh-puluh tahun ya kedelai itu harganya segitu. Tapi di masa-masa pandemi ini ada gejolak yang sangat luar biasa. Jadi pengaruh lockdown di beberapa negara dan sebagainya, sehingga suplainya itu terhenti, kapal-kapal tidak bisa berangkat. Akhirnya ada gejolak stok dan kebutuhan yang tidak seimbang, hingga harga itu sempat melonjak sampai 11.000. Jadi sekarang turun menjadi 10.000 lagi. Jadi ya hampir sekitar 1,5 tahun ini harga kedelai
antara 10.000 dan 11.000. Jadi sebelumnya itu relatif lebih murah. Kita berharap kepada pemerintah, semoga aja semua harga pokok lah, kedelai emang naik drastis, tapi semuanya juga ikut naik semua. Akhirnya yang kayak masyarakat kecil-kecil itu kasihan. Tempe harga tetap sama, cuman agak dikecilin karena kedelainya mahal, harusnya bisa mempertimbangkan keuntungan kita. Kurangnya dikecilin. Iya, dikecilin. Kita berharap kepada pemerintah untuk menstabilkan harga. Semoga dengan wawancara ini bisa terdengar oleh pemerintah dan bisa menstabilkan harga bahan pokok. Khususnya saya sendiri produksi kedelai, produksi tempe, yaitu kedelainya kalau bisa itu bisa stabil dengan harga yang kayak dulu lagi.